Kita lanjut guys ke ceritanya. Aura pembunuh menyembur keluar dan menutupi langit di luar gunung spiritual surgawi, sementara hati dan pikiran para sesepuh dari berbagai tempat dipenuhi dengan keterkejutan. Haha, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa istana naga iblis kami takut padamu, Tai Chang? Setelah mendengar kata-kata itu dari Din Tai Chang, penguasa naga hitam mulai tertawa terbahak-bahak, sementara niat dingin muncul di matanya. Mengambil langkah maju, dia berbicara sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa istana naga iblis kita tidak memiliki satu nyali pun setelah bertahun-tahun, bahkan jika Akademi Spiritual Surga Utaramu tidak memiliki keberanian untuk memulai perang, istana naga iblis kami akan melenyapkanmu? Hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kejutan. Bahkan para tetua dari berbagai pengaruh puncak di benua surga utara memiliki wajah mereka sedikit berubah. Istana naga iblis selalu menghindari konfrontasi langsung melawan Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, mengapa mereka tiba-tiba merespons dengan cara yang begitu kuat hari ini? Mungkinkah mereka benar-benar berencana untuk berperang? Begitu pertarungan level itu pecah, bahkan akan ada bahaya Sovereigns jatuh. Tanpa ragu, jatuhnya penguasa akan menjadi pukulan yang mengancam jiwa bagi kedua belah pihak. Mungkinkah istana naga iblismu akan berperang lagi? Kali ini, Akademi Spiritual Surga Utara kami akan memastikan untuk melakukan pekerjaan yang bersih. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Din Tai Chang mencocokkan setiap kata keras dengan kata-katanya sendiri. Istana Naga Iblis dan Akademi Spiritual Surga Utara adalah musuh bebuyutan sampai mati. Tahun itu, Akademi Spiritual Surga Utara telah menjatuhkan Istana Naga Iblis dari posisi mereka sebagai tuan dari benua Surga Utara, menyebabkan prestise yang terakhir turun, dan tidak pernah pulih lagi. Demikian pula, saat dalam penyembunyian, hanya dewa yang tahu berapa banyak siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang keluar untuk pelatihan dan penempaan dunia nyata. Oleh karena itu, Din Tai Chang memiliki niat membunuh yang lebih dari cukup terhadap Istana Naga Iblis, jika mereka benar-benar ingin berperang. Penguasa naga hitam tertawa terbahak-bahak, dengan senyumnya yang tampak agak misterius. Dengan lambaian lengan bajunya, sebuah suara garang melolong, bergema di langit. Hari ini, gunung spiritual surgawi ini akan menjadi kuburanmu, Tai Chang. Sama seperti raungan Black Dragon Sovereign bergema di Cakrawala, ruang di langit sekitarnya mulai tiba-tiba melengkung dan terdistorsi. 5 sinar cahaya bergegas menuju langit, meliputi seluruh dunia dengan cahaya mereka. Luasnya energi spiritual yang hadir tampak begitu besar sehingga setiap orang dalam jarak 1000 km dapat dengan jelas melihat dan memperhatikannya. Wajah para ahli yang tak terhitung jumlahnya dengan keras berkerut saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah inti dari 5 sinar cahaya. 5 sosok tiba-tiba muncul dari dalam, dengan kekuatan Sovereigns mengalir deras. Itulah 5 penguasa agung Istana Naga Iblis. Sok memenuhi hati beberapa sesepuh. Memang, Istana Naga Iblis datang ke sini dengan persiapan. Semua penguasa istana batin mereka telah tiba dengan kekuatan penuh. Apakah mereka berencana untuk membantai Din Tai Chang di sini? Ahli yang tak terhitung jumlahnya di daerah ini mundur kembali dengan tergesa-gesa, sangat takut tersapu oleh gelombang kejut menakutkan yang diciptakan oleh formasi ini. Jelas bahwa satu-satunya target Istana Naga Iblis adalah Din Tai Chang. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak peduli dengan orang lain yang mundur. Berdiri di belakang Din Tai Chang, wajah manis Ling Xi dan Luo Li sedikit berubah. Pada saat berikutnya, meraih kepergelangan tangan ramping Luo Li, dengan gerakan dari sosoknya yang manis, Ling Xi mundur. Sebuah konflik antara orang-orang dari tingkat itu akan menimbulkan bahaya ekstrim bagi Luo Li. Oleh karena itu, sangat penting bahwa dia membawa Luo Li jauh dari dekan Tai Chang. Melihat pemandangan yang mengesankan di hadapannya, wajah Din Tai Chang tenggelam seperti hujan. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata, "Jadi, Istana Naga Iblismu sudah lama bersiap untuk ini, ya. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya telah turun ke level seperti itu?" Petik 2. Haha, biarkan saya melihat Anda mencoba. Sebuah getaran mengguncang tubuh Black Dragon Sovereign saat sinar cahaya sepanjang ribuan kilometer melesat menuju langit. Energi spiritual yang luas dan tak terbatas, menggerakkan energi spiritual yang ada di surga saat 6 sinar cahaya sepanjang ribuan kilometer muncul untuk membentuk semacam formasi.
mengelilingi Din Tai Chang di dalamnya. Jelas, penguasa naga hitam telah mengumpulkan semua kekuatan 6 penguasa besar Istana Naga Iblis demi membunuh Din Tai Chang. Tatapan dingin keluar dari mata Din Tai Chang. Menjadi penguasa kelas 5, dia berasal dari alam kultivasi yang sama dengan penguasa naga hitam. Adapun 5 penguasa Istana Naga Iblis lainnya, mereka semua adalah penguasa kelas 1. Memang, formasi ini sangat mengancam jiwa Din Tai Chang. Namun, bukankah penguasa naga hitam agak terlalu naif untuk percaya bahwa Akademi Spiritual Surga Utara mereka tidak akan memiliki ahli yang hadir di tempat ini? Lingxi membawa Luo Li ke tempat yang aman di kejauhan, memandang matanya yang indah ke arah wilayah di mana energi spiritual yang besar dan kuat mengalir deras. Alisnya berkerut dan berkata, "Luo Li, tunggu di sini sebentar. Saya akan pergi dan membantu Din Tai Chang." Meskipun Lingxi tidak dianggap sebagai bawahan Din Tai Chang, memegang gelar penatua, dia benar-benar menerima perhatian darinya selama beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, poin terpenting adalah dia telah bertemu Mu Chen di sini. Karena itu, jika yang terakhir memiliki masalah, dia pasti tidak akan duduk di belakang dan menjadi pengamat. Baik, harap berhati-hati, Kakak Lingxi, Luo Li mengangguk. Meskipun pemandangan di depannya telah membuatnya terkejut, itu adalah sesuatu yang telah terjadi pada beberapa tetua dari benua surga utara. Meskipun begitu, tidak ada rasa gugup dan kehilangan warna di wajahnya. Bagaimanapun, dia adalah putri klan Dewa Luo dan penguasa masa depan mereka, yang merupakan salah satu dari 4 klan dewa besar di dunia surga timur. Latar belakang seperti itu melebihi Akademi Spiritual Surga Utara dan Istana Naga Iblis. Meskipun mereka secara bertahap menurun selama bertahun-tahun, para ahli tingkat penguasa dalam klannya memiliki kekuatan yang sama sekali tidak dapat ditandingi oleh Akademi Spiritual Surga Utara dan Istana Naga Iblis. Melihat respon Luo Li, Lingxi menganggukkan kepalanya, sebelum menembak kembali ke wilayah tersebut dengan energi spiritual yang mengamuk. Namun, saat dia melangkah maju, wajahnya yang manis tiba-tiba menjadi dingin. Niat dingin muncul di matanya yang indah saat dia melihat ke arah ruang kosong, sebelum berbicara dengan suara dingin, mana yang hanya tahu bagaimana menyembunyikan kepalanya di tanah. Saat suaranya terdengar, dia mengulurkan tangannya yang ramping seperti batu giok, menunjuk ke arah ruang di depannya. Dia mengepalkan dengan marah. Energi spiritual tanpa batas melesat keluar, tampak seperti sinar cahaya, menutupi bumi dan menyembunyikan langit saat memancar keluar, berubah menjadi pusaran energi spiritual selebar 3000 meter, dengan keras melesat ke arah ruang kosong di depannya. Haha, kamu benar-benar wanita yang kejam. Ruang kosong itu tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat saat sesosok muncul dari dalam. Dengan lambaian lengan bajunya, bayangan yang tak terhitung muncul di belakang tubuhnya, sepenuhnya membela diri terhadap sinar energi spiritual dari cahaya yang menembak ke arahnya. Itu adalah pria paruh baya hitam, tampak tegap, bayangan suram di matanya dengan rambut hitam berkibar di udara. Aura yang dia keluarkan sangat luar biasa, yang jelas berarti dia bukanlah orang yang sederhana. "Kamu siapa?" Melihat pria paruh baya itu, kerutan muncul di wajah Lingxi saat dia berbicara. "Liu An," jawab pria paruh baya itu dengan senyum tipis. "Presiden Kamar Dagang Umbra." Liu An, wajah Lingxi sedikit tenggelam saat dia menjawab. "Sepertinya Kamar Dagang Umbra Anda dan Istana Naga Iblis telah terhubung bersama. Nyali besar untuk benar-benar menyerang Akademi Spiritual Surga Utara kita. Apakah Anda tidak takut menimbulkan bencana besar bagi diri Anda sendiri?" "Haha, kata-kata yang kuat dari Anda, Nona Lingxi. Kamar Dagang Umbra kami tidak berencana untuk melawan Akademi Spiritual Surga Utara Anda. Hanya saja Istana Naga Iblis telah membuat tawaran yang telah menggerakkan hatiku. Karena itu, satu-satunya hal yang perlu saya lakukan adalah menahan Anda di sini. Itu saja." Liu An menjawab dengan senyum tipis. "Tolong ketahuilah bahwa jika Anda tidak bergerak, saya akan berjanji bahwa saya sama sekali tidak akan bergerak pada Anda, Nona Lingxi." "Oh, apakah Anda akan menghalangi saya?" tanya Lingxi dengan gaya mengejek. "Haha, saya tahu bahwa Nona Lingxi adalah Grandmaster Arai Spiritual. Namun, tolong pertimbangkan bahwa saya adalah penguasa kelas 3, seharusnya tidak sulit bagiku untuk menahanmu, tahu?" jawab Liu An sambil tersenyum. Mendengar itu, Lingxi menjawab dengan mencibir. "Apakah kamu yakin bahwa kamu tidak menghancurkan kepalamu?
jika Dewa Naga Utara dari Akademi Spiritual Surga Utara kita tahu tentang masalah ini, dia akan segera menuju ke sini. Tahu, apakah Anda yakin bahwa kalian tidak akan takut setengah mati ketika dia tiba? Setelah mendengar kata-kata Tuan Naga Utara, pupil Liu An jelas mengerut. Di benua surga utara, Naga Utara dikenal sebagai eksistensi yang tak terkalahkan. Karena keberadaan ini berada di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, sama sekali tidak ada pengaruh atau kekuatan yang dapat menggoyahkan kursi mereka di benua surga utara. Karena istana naga iblis berani bergerak, mereka secara alami akan memiliki cara untuk menghadapi Naga Utara. Dengan senyum di wajahnya, Liu An menjawab dengan suara lembut. Hati Lingxi sedikit bergetar saat dia mendengar kata-kata itu. Naga Utara adalah eksistensi penguasa kelas 9, dan tak terkalahkan di benua surga utara. Istana naga iblis sebenarnya memiliki cara untuk menghadapi Naga Utara. Apa itu mungkin? Terlepas dari ini, dia tidak mencibir terhadap kata-kata terakhirnya. Istana naga iblis bukanlah sekelompok orang bodoh. Mereka dengan jelas memahami ancaman besar yang diwakili oleh Naga Utara kepada mereka. Jika mereka benar-benar tidak punya cara, mereka sama sekali tidak akan berperang melawan Akademi Spiritual Surga Utara. Aku benar-benar ingin melihat dengan tepat kemampuan apa yang kamu miliki yang dapat menghentikanku. Menekan keterkejutan di dalam hatinya, Lingxi mengalihkan pandangannya yang dingin ke arah Liu An saat arus bercahaya mulai beredar di sekitar jari-jarinya yang seperti batu giok. Mendesah, kalau begitu aku harus menyinggungmu, Nona Lingxi. Saat Liu An menghela nafas, sinar kegelapan yang tak terhitung jumlahnya tampak memanjang dari punggungnya, merusak langit dan bumi yang bersentuhan dengan mereka. Di dalam kota spiritual surgawi Hallmaster Aula Hukuman Moyu, serta Penatua Zutian, tidak menuju ke gunung spiritual surgawi. Namun, ketika sinar cahaya sepanjang beberapa ribu meter lebih itu melesat ke langit, wajah keduanya yang bermain catur di paviliun langsung berubah. Kepala ruangan Balai Hukuman Bidak Catur, Moyu, jatuh di papan catur saat getaran bergetar melalui jari-jarinya, menghancurkan papan catur giok menjadi debu. Saling memandang, keduanya bisa melihat keterkejutan yang hadir di mata masing-masing. Detik berikutnya, getaran hebat mengguncang tubuh mereka, ingin bergegas menuju gunung spiritual surgawi dengan kecepatan penuh. Haha, tolong, kalian berdua menemaniku bermain catur. Saat mereka berdua bangkit dari kaki mereka, suara tawa samar terdengar di dalam paviliun. Dengan marah memutar kepala mereka, keduanya melihat seorang pria mengenakan jubah putih perlahan muncul dari dalam. Pada saat ini, yang terakhir sedang melihat ke arah mereka dengan senyum tipis hadir di wajahnya. Presiden Kamar Dagang Yuan Surgawi, Dong Ming. Setelah melihat pria itu, wajah ketua Aula Hukuman Moyu mulai menjadi gelap. Akademi Spiritual Surga Utara, banyak siswa masih fokus pada layar energi spiritual yang bersinar. Sementara mereka masih tenggelam dalam keadaan emosional, pilar merah darah yang bersinar tiba-tiba berhenti menuju langit dari aula besar di dalam akademi. Saat itu terjadi, cincin tergesa-gesa bergema di seluruh wilayah. Wajah siswa yang tak terhitung jumlahnya dengan keras berkerut saat mereka melihat ke arah pilar berdarah yang bergegas menuju langit. Hati dan pikiran dipenuhi dengan keterkejutan. Di dalam pilar merah darah yang bersinar, jam merah darah raksasa mulai bergetar dan berdering. Itu, lonceng jiwa darah. Perasaan kaget yang luar biasa hadir di mata Shen Changsheng dan yang lainnya. Itu adalah tingkat kewaspadaan tertinggi dari Akademi Spiritual Surga Utara kita. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat aktivitas dari lonceng merah darah. Kekacauan dan ketidakteraturan bermunculan di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara saat semua petinggi bergegas-bergegas, wajah-wajah diliputi keterkejutan saat mereka melihat pemandangan di depan mereka. Dua sesepuh surgawi yang tersisa di Akademi Spiritual Surga Utara muncul di langit. Melihat dengan muram ke arah lonceng merah darah, mereka saling memandang sebelum berkata, ada sesuatu yang terjadi pada dekan. Sementara seluruh Akademi Spiritual Surga Utara tenggelam dalam kekacauan dan kekacauan, bel yang mendesak tiba-tiba berhenti, menatap ke atas. Semua orang melihat sosok yang tampak lemah dan rapuh muncul di sisi jam raksasa. Dengan lambaian lengan bajunya, dia mengirimnya kembali ke aula raksasa. Pria tua yang lemah dan tampak rapuh itu mengenakan jubah yang tidak rapi menutupi tubuhnya, sementara kepalanya tampak botak,
tidak menunjukkan sedikit pun sosok di eselon yang lebih tinggi. Pada saat ini, kerutan samar muncul di dahinya saat dia melihat ke arah Akademi Spiritual Surga Utara yang kacau, sebelum berteriak, "Diam!" Suaranya terdengar sangat tua dan kuno. Namun, itu datang bersama dengan tekanan yang sangat kuat. Dengan satu raungan, dia langsung memadamkan dan menekan semua kekacauan yang ada. Tuan Naga Utara, setelah melihat pria tua berkepala botak itu, kedua sesepuh surgawi dengan tergesa-gesa memberi hormat. "Cao Xiu, aku ingin kalian berdua segera mengaktifkan Arai Spiritual Academy, sebelum bergegas kembali ke pegunungan spiritual surgawi. Adapun petinggi lainnya, pertahankan Akademi Spiritual Surga Utara. Cegah siapapun masuk atau keluar," kata pria tua botak dengan nada acuh tak acuh. Pada saat ini, dia tidak lagi tampak malas dan riang. Dengan jejak samar kesombongan muncul dari penampilannya yang tampak tidak terawat. Ya, setelah mendengarnya, kedua tetua yang duduk di surga dengan cepat memberikan jawaban mereka. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah gunung spiritual surgawi, pria tua botak itu mendengus dingin. Sepertinya sudah waktunya untuk menyingkirkan istana naga iblis untuk selamanya. Saat suaranya terdengar, getaran mengguncang tubuhnya saat dia bergegas ke langit. Sinar kecemerlangan menyembur keluar sementara langit dan bumi tampak menjadi gelap. Mengangkat kepala mereka, semua siswa tampak terkejut ketika sepasang sayap berwarna hitam menggantung dari awan, memanjang melintasi cakrawala, meluas lebih dari ribuan kilometer. Burung raksasa dengan ukuran tak berujung mengangkat kepalanya dan melolong panjang. Dengan kepakan sayapnya yang seukuran awan, ruang hancur berkeping-keping saat sosoknya yang sangat besar menghilang ke dalam kehampaan. Itu, siswa yang tak terhitung jumlahnya menatap tercengang, dengan emosi yang tak tertandingi melonjak dari dalam mata mereka. Itu Tuan Naga Utara, di bagian atas awan, di mana sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Sesosok hitam terbang melintasi benua surga utara dengan kecepatan kilat. Ketika melebarkan sayapnya, tampaknya telah menembus ruang angkasa. Oleh karena itu, mustahil untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari seluruh tubuhnya. Orang hanya akan melihat sesosok hitam melesat menembus angkasa, muncul ribuan meter jauhnya dalam sekejap mata. Kecepatan seperti itu menyebabkan semua penguasa biasa melihat dengan kaget, karena itu adalah yang benar-benar akan meninggalkan mereka dalam debu, tanpa harapan untuk mengejar. Sosok hitam itu, tentu saja, Naga Utara yang telah menyerbu keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun benua Surga Utara sangat luas dan tak berujung, keinginan untuk bergegas ke Gunung Spiritual Surgawi hanya dalam hitungan belasan menit dengan kecepatan sebenarnya. Sosok hitam raksasa itu menembus ruang dengan kecepatan kilat. Detik berikutnya, ruang di depannya hancur berantakan saat air laut berwarna hitam menutupi bumi dan menyembunyikan langit saat tersapu dari dalam. Dari dalam ruang yang hancur, seekor burung hitam raksasa yang tampaknya tak berujung melolong keluar dari dalam. Perubahan tak terduga ini menyebabkan Naga Utara merasakan sedikit kejutan. Detik berikutnya, sayapnya yang menutupi awan melintas ke depan, mengirimkan bulunya, yang mirip dengan senjata surgawi yang sangat tajam, merobek ruang angkasa, menabrak air laut hitam. Riak-riak yang menutupi langit tersapu saat banyak ruang hancur berantakan. Seketika, tornado selebar ribuan meter berputar di atas 9 langit. Sinar kecemerlangan meletus di sekitar sosok hitam raksasa sebelum dengan cepat menyusut. Berubah kembali ke bentuk manusia, Naga Utara melihat ke arah ruang di depannya saat raungan dinginnya bergema di cakrawala. "Haha, lama tidak bertemu, Naga Utara. Emosimu masih meledak-ledak seperti biasanya." Suara tawa terdengar dari dalam angkasa saat beberapa air mata spasial dengan cepat runtuh, sementara air laut berwarna hitam yang tak terbatas menyembur keluar. Dengan cepat menutupi seluruh wilayah, tampak seolah-olah ada gelombang pasang berwarna hitam yang hadir di dalam lapisan awan di udara. Pilar air mengembun di dalam air laut, sebelum sesosok muncul di dalamnya. Sosok yang hadir adalah seorang lelaki tua berjubah biru. Pola air hitam dicat pada jubah biru, dan mereka berkilau dengan sinar kecemerlangan yang redup. Pada saat ini, lelaki tua berjubah biru itu berseri-seri saat dia melihat ke arah Naga Utara yang ada di hadapannya. Setelah melihat lelaki tua berjubah biru itu, mata Naga Utara sedikit mengerut, sebelum berbicara dengan suara yang dalam. "Leluhur tua Wuliang, bukankah Anda menuntut pelecehan tirani ke benua yang tak terukur?"
untuk apa kamu lari ke benua surga utara? Pria tua berjubah biru itu dikenal sebagai leluhur tua yang tak terukur. Dikatakan bahwa orang ini adalah penguasa kelas 9 dan mengendalikan benua yang lebih luas dan tak terbatas daripada benua surga utara, benua tak terukur. Demikian pula, ada beberapa benua kecil lainnya yang juga berada di bawah kendalinya. Oleh karena itu, dia dianggap sebagai eksistensi tingkat tuan dalam 1000 besar dunia, seseorang yang memiliki ketenaran dan reputasi. Namun, ada jarak antara benua tak terukur dan akademi spiritual surga utara. Mengapa leluhur tua yang tak terukur muncul tiba-tiba? Haha, lama tidak bertemu, teman lama. Alasan saya datang ke sini adalah untuk mengenang masa lalu, kata leluhur tua yang tak terukur dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Menatap ke arah leluhur tua yang tak terukur, cahaya dingin muncul di mata naga utara saat dia berbicara dengan lambat. Jadi, istana naga iblis yang telah mengundangmu, aku tahu itu. Mengapa para itu tiba-tiba berani menantang akademi spiritual surga utara kita? Jadi Anda, orang tua, yang menarik tali dalam kegelapan. Mendengar itu, leluhur tua yang tak terukur itu tersenyum saat dia menjawab, saya sudah lama mendengar bahwa ada gunung spiritual surgawi di benua surga utara. Orang tua ini cukup tertarik. Naga utara, setelah bertahun-tahun di benua surga utara, Anda sebenarnya tidak memiliki kendali penuh atas itu. Mengapa tidak? Mari bermitra dan menguasai seluruh benua ini. Pada saat itu, kita dapat bekerja sama dan mencari gunung spiritual surgawi itu. Saya tidak percaya bahwa Anda tidak akan tergerak oleh tempat di mana penguasa surgawi telah meninggal dalam posisi duduk. Naga utara menjawab dengan acuh tak acuh, hantu tua tak terukur. Yang terbaik adalah kamu enyahlah kembali ke benua tak terukurmu. Jangan menusuk hidungmu dalam masalah benua surga utara. Setelah mendengar jawaban naga utara, yang berangsur-angsur menjadi tidak sopan, senyum yang ada di wajah leluhur tua yang tak terukur mulai memudar saat dia berkata, Naga utara, bukankah kamu tidak akan memberi wajah lelaki tua yang rendah hati ini sama sekali? Senyum mengejek langsung muncul di wajah naga utara saat dia menatap leluhur tua yang tak terukur, sambil menjawab, jangan mencoba menunjukkan kekuatanmu di depanku, hantu tua. Saya khawatir Anda telah menemukan orang yang salah untuk melakukan itu. Anda, rendah hati. Ketika leluhur bela diri baru saja memasuki dunia 1000 besar, Anda, hantu tua, telah mencoba untuk mencelupkan jari Anda ke dalam wanita setelah menemukan betapa menariknya mereka. Akibatnya, Anda hampir dihancurkan sampai mati oleh satu tamparan darinya. Anda telah melarikan diri tanpa malu-malu selama setahun, bahkan tidak berani kembali ke sarang lama Anda pada tahun itu. Apakah Anda pikir diri Anda yang tidak tahu malu memiliki kulit yang tipis? Jika Anda punya nyali, Anda bisa pergi dan mencari Martial Ancestor di Martial Realm, jika Anda dapat kembali hidup-hidup. Kata-kata dari naga utara itu setajam pisau, langsung menyebabkan senyum di wajah leluhur tua yang tak terukur itu perlahan membeku. Aura pembunuh yang mengerikan melonjak ke langit, menyebar melintasi segudang cakrawala. Kamu ingin mati, naga utara. Wajah leluhur tua yang tak terukur berubah memerah saat dia meraung. Hal ini selalu menjadi duri di hatinya. Karena obsesi yang terjadi pada tahun itu, dia menjadi bahan tertawaan raksasa, yang menyebabkan ketenaran dan reputasinya anjlok dan menjadi aib di hatinya. Selama bertahun-tahun, dia telah berlatih dengan gila-gilaan, yang menyebabkan peningkatan drastis dalam kekuatannya. Sebelumnya, dia bahkan berpikir untuk membalas dendam. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika kekuatannya meningkat, bahwa leluhur bela diri telah dengan cepat meningkatkan alam dalam kultivasinya, membawanya untuk bangkit dari bukan siapa-siapa menjadi tuan di dalam dunia 1000 besar. Bawahannya, Martial Realm, memiliki banyak ahli yang mirip dengan awan di langit, dengan klan yang memiliki latar belakang selama Ice Spirit Clan rela menyerah padanya. Bahkan posisi pemimpin klan mereka diserahkan kepada seorang istri dari leluhur bela diri. Itu adalah kombinasi dari leluhur bela diri dan alam bela diri yang memungkinkan klan Roh Es, yang dipenuhi kematian untuk secara bertahap menjadi kekuatan tirani seperti sekarang ini. Dihadapkan pada keberadaan yang menakutkan seperti itu, leluhur tua yang tak terukur telah hidup selama bertahun-tahun dalam ketakutan dan gentar, takut bahwa alam bela diri akan mengirim para ahli untuk menghadapinya. Oleh karena itu, jangan bicara tentang membalas rasa malunya. Dia bahkan tidak berani sembarangan mendekati alam bela diri itu.
Dengan lambaian tangannya, aura pembunuh melonjak dari leluhur tua yang tak terukur saat gelombang pasang berwarna hitam yang menutupi langit langsung menyapu ke depan. Setiap tetes dalam gelombang pasang itu adalah air dari sungai bawah, yang didirikan dari dunia bawah, dipelihara dengan energi spiritualnya yang tak terbatas, sebelum membentuk laut bawahnya. Kemanapun lautnya melolong, itu akan menyebar ke ribuan dan ribuan meter, mengubah apapun yang bersentuhan dengannya menjadi nihil, tampak sangat sombong. Melihat leluhur tua yang tak terukur mengambil tindakan, dengusan dingin terdengar dari naga utara, telapak tangan yang layu menjulur keluar, berubah menjadi sayap berbulu sepanjang ribuan meter, dengan gelombang bulunya, kilatan bulu menutupi bumi dan menyembunyikan langit saat mereka meledak secara eksplosif, menembus angkasa. Mereka menghantam keras gelombang pasang hitam yang datang. Laut hitam dengan gila menyembur dan melonjak. Meskipun begitu, itu tidak dapat memecahkan penghalang yang disebabkan oleh kilatan bulu. Laut yang sombong juga tidak mampu merusak kilau bulu tirani yang menabraknya. Apakah kamu benar-benar akan menggunakan metode ini untuk melawanku? Kamu, hantu tua, benar-benar menjadi pikun. Petik 2. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, naga utara melambaikan lengan bajunya, menyebabkan kilatan bulu yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun bersama, berubah menjadi makhluk seperti ikan dan naga. Ia menabrak lurus ke arah gelombang pasang hitam, menghancurkannya, sebelum menembak ke arah leluhur tua yang tak terukur dengan kekuatan yang tak tertandingi. Awalnya menjadi eksistensi yang hidup di Laut Utara tanpa akhir. Meskipun Laut Nether leluhur tua yang tak terukur itu sombong, sulit untuk memiliki banyak efek dalam penindasan yang pertama. Sebaliknya, mengandalkan kekuatan laut, ia mampu meletus dengan serangan balik yang lebih kuat. Menghentakkan kakinya, ombak raksasa yang menutupi langit memadat bersama di dalam laut hitam, berubah menjadi trisula hitam raksasa dengan panjang ribuan meter. Itu didorong keluar pada saat berikutnya, dengan ganas menembak ke arah makhluk raksasa seperti naga ikan. Gelombang kejut yang menakutkan menyapu, menyebar ribuan dan ribuan meter melintasi cakrawala. Seluruh wilayah mulai mengamuk ketika angin kencang dan angin topan berputar, menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban yang menimbulkan malapetaka hingga ribuan dan ribuan meter di bawah bumi, menyebabkan banyak ahli melarikan diri untuk hidup mereka, diliputi keterkejutan. Di luar gunung spiritual surgawi, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dengan marah mengangkat kepala mereka saat mereka menatap ke kejauhan dengan keterkejutan di mata mereka. Jelas, mereka semua bisa merasakan pertarungan yang menghancurkan bumi yang meletus di sana. Fluktuasi beria keluar dari sana telah menyebabkan bahkan hati beberapa sesepuh gemetar ketakutan dan shock. Siapa yang berkelahi di sana? Ada apa dengan keributan yang menakutkan ini? Itu pasti Tuan Naga Utara dari Akademi Spiritual Surga Utara. Siapa yang berkelahi dengannya? Sebenarnya ada seseorang yang bisa melawannya? Ini, mungkin hasil karya Istana Naga Iblis. Mata beberapa tetua mulai berfluktuasi saat mereka saling bertukar pandang, sebelum berbalik untuk melihat penguasa naga hitam dan sesama penguasa dengan kaget. Itu sebabnya Istana Naga Iblis berani mengambil tindakan terhadap Akademi Spiritual Surga Utara. Sepertinya mereka mengundang pembantu yang menakutkan. Din Tai Chang juga merasakan fluktuasi yang memancar dari sana, yang menyebabkan wajahnya sedikit berubah. Haha, ada apa? Tai Chang, Naga Utara telah terhalang. Sekarang, apakah menurutmu masih ada orang yang bisa menyelamatkanmu? Penguasa naga hitam mulai tertawa terbahak-bahak, tawanya dipenuhi dengan kepuasan tanpa beban. Setelah ditekan selama bertahun-tahun, Istana Naga Iblis mereka akhirnya berhasil mendapatkan kembali keunggulan. Istana Naga Iblismu benar-benar telah membayar cukup mahal untuk berurusan dengan Akademi Spiritual Surga Utara kita, jawab Din Tai Chang sambil mencibir. Dia secara alami tahu tentang situasi saat ini, tidak hanya Istana Naga Iblis mengundang bantuan asing yang begitu kuat seperti leluhur tua yang tak terukur. Dia bahkan berhasil memindahkan kamar dagang Umbra dan Yuan Surgawi untuk menghalangi sesepuh dari Akademi Spiritual Surga Utara. Untuk melakukan hal-hal seperti itu, mereka pasti harus membayar harga yang cukup besar. Selama kami bisa menghapus Akademi Spiritual Surga Utara Anda, berapapun harganya, Istana Naga Iblis kami akan membayar berapapun harganya, jawab Black Demon Sovereign dengan senyum dingin. Ekspresi dingin membayangi tatapan Din Tai Chang. Sepertinya aku harus habis-habisan hari ini. Semuanya,
Ini adalah perang antara Istana Naga Iblis kita dan Akademi Spiritual Utara. Saya harap tidak ada orang lain yang ikut campur dalam hal ini. Melihat sekelilingnya, penguasa naga hitam meraung dengan suara yang dalam. Wajah para tetua dari berbagai pengaruh lainnya sedikit berubah. Awalnya, mereka membayangkan bahwa Istana Naga Iblis mencari kematian mereka sendiri, karena Akademi Spiritual Surga Utara memiliki keberadaan seperti naga utara di belakang mereka. Namun, dari kelihatannya sekarang, Istana Naga Iblis telah menetaskan rencana ini sejak lama sekali, selama mereka berhasil mengepung dan membunuh Din Tai Chang hari ini, dengan ketenaran dan prestise leluhur tua yang tak terukur. Akhir dari Akademi Spiritual Surga Utara tidak akan menggembirakan. Pada saat ini, bagaimana mereka berani mengambil tindakan? Yang terbaik adalah mereka mempertahankan posisi netral. Jika tidak, mereka mungkin mendapat banyak masalah jika mereka memilih pihak yang salah. Bentuk dan Ayo bergerak, dengan lambaian tangannya yang ganas. 6.000 meter lebih sinar cahaya menyebar dari penguasa naga hitam. Mirip dengan payung raksasa, mereka langsung menyelimuti 6 orang dari Istana Naga Iblis dengan Din Tai Chang di dalamnya. Formasi pembunuhan sudah selesai, perang yang mengguncang surga tidak bisa dihindari. Di dalam gunung spiritual surgawi, wilayah yang awalnya didera oleh pertempuran yang kacau sekarang menjadi sangat sunyi karena semua orang yang hadir di dalamnya telah duduk, terus-menerus menyerap tetesan hujan emas yang berkibar dari langit. Saat ini di dalam diri mereka adalah kekuatan pembaptisan yang sangat misterius. Saat melewati 9 langkah surgawi, kekuatan pembaptisan menjadi tipis dan encer. Namun, tidak ada satu orang pun yang telah meninggalkan bagian manapun darinya. Karena semua orang tahu bahwa jika mereka dapat menyerap sedikit lebih banyak, mereka mungkin mendapatkan sepotong ekstra kesempatan untuk hidup ketika mereka mencoba untuk melewati 3 bencana berdaulat di masa depan. Ini adalah sesuatu yang menyangkut kelangsungan hidup mereka, sesuatu yang mereka pasti tidak akan ceroboh atau ceroboh. Saat semua orang menyerap kekuatan pembaptisan yang turun dari langit, beberapa tatapan iri melesat ke arah posisi pada titik tertinggi di 9 langkah surgawi. Hadir di sana adalah sosok kurus seorang pemuda yang duduk dengan tenang di tanah, dengan cahaya keemasan yang terang dan gemerlap tampaknya ingin menenggelamkan seluruh tubuhnya ke dalam kecemerlangannya. Kekuatan pembaptisan yang tak terbatas hadir di sana menyebabkan mata semua orang menjadi merah karena iri. Namun demikian, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, karena mereka semua tahu kesulitan dan tantangan pertarungan yang harus dijalani seseorang untuk mendapatkan posisi itu. Adapun mereka jelas tidak dapat melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, rasa hormat hadir, bersama dengan kecemburuan yang mereka miliki untuk pemuda, yang mampu berdiri di titik tertinggi di 9 langkah surgawi gunung spiritual surgawi, di mana jumlah ahli sebanyak awan di langit. Para siswa yang diajar oleh Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar hebat, benar-benar layak menjadi salah satu dari 5 akademi besar. Mu Chen diam-diam duduk di atas 9 langkah surgawi, memusatkan pikirannya dan menyingkirkan semua pengaruh eksternal. Tetesan hujan emas terus menutupi seluruh tubuhnya, sebelum kekuatan pembaptisan yang tanpa henti membanjiri memasuki tubuhnya. Pada saat ini, cahaya keemasan sudah membanjiri di mana-mana di dalam tubuh Mu Chen, bahkan ada sinar samar kecemerlangan yang memancar dari darah dan ototnya. Perasaan nyaman dan menyegarkan yang tak terlukiskan melonjak dalam tubuh Mu Chen. Meskipun kekuatan pembaptisan tidak dapat membantu Mu Chen dengan peningkatan kekuatannya, dia bisa merasakan semacam perubahan ajaib yang terjadi di dalam tubuhnya. Perubahan ini tidak dapat diukur. Namun, Mu Chen tahu bahwa ketika dia mencoba 3 bencana berdaulat di masa depan, dia mungkin bisa mendapatkan manfaat besar saat itu. Di dalam tubuh emasnya yang bersinar, potongan cairan emas mulai merembes melalui darah, daging, dan meridiannya, sebelum mengalir tanpa henti ke aura seanya, mengembun di dalam telapak kecil jiwa surgawi yang ada di sana. Cahaya keemasan terpancar keluar saat cairan emas terus berkontraksi dan mengembun. Di bagian terdalam, kristal emas tampak cepat mengembun dan terbentuk. Setelah terakumulasi ke tingkat tertentu, sinar keemasan kecemerlangan memancar keluar dari kekuatan pembaptisan dalam tubuh Mu Chen mulai secara bertahap menyebar. Semua cairan emas dengan cepat dikompresi bersama dengan sinar keemasan kecemerlangan. Suara dengungan bergema saat mereka melakukannya. Saat cahaya keemasan berangsur-angsur menjadi redup, kristal emas seukuran ibu jari muncul di telapak jiwa surgawi.
kristal baptisan. Setelah merasakan ini, kebahagiaan dan kegembiraan meletus di benak Mu Chen. Selama dia memiliki kristal yang terkondensasi dari kekuatan pembaptisan, dia akan menyelesaikan pembaptisan spiritual surgawi ini dengan sempurna. Dengan pikiran, jiwa surgawi Mu Chen membuka mulutnya. Dengan isapan lembut, ia menyerap kristal baptis ke dalam tubuhnya, menyebabkannya mengubah sinar cahaya keemasan saat memasuki tenggorokan jiwa surgawi. Setelah mengambang di posisi jantungnya, sinar lembut kecemerlangan mulai perlahan bergabung dengan jiwa surgawi, meningkatkan tingkat kondensasi di dalamnya. Pada 9 langkah surgawi, Mu Chen membuka matanya, cahaya keemasan meletus dari pupil hitamnya. Saat cahaya keemasan perlahan menghilang, dia menarik napas lega. Meskipun tidak ada banyak peningkatan dalam kekuatannya, dia bisa merasakan bahwa tubuhnya menjadi jauh lebih ringan dan kenyal. Seolah-olah dia telah mengalami serangkaian temper dan pemurnian. Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke arah langit, hujan emas yang luas dan tak terbatas masih jatuh. Jelas ada beberapa waktu lagi sampai akhir pembaptisan. Terus menatap adegan ini, Mu Chen tidak berhenti dengan kultivasinya. Dengan pikiran, kekuatan hisap meletus sekali lagi. Setelah memadatkan kristal pembaptisan, berarti dia telah menyelesaikan pembaptisannya. Dari kelihatannya, dia jelas punya waktu untuk menyingkat kristal kedua. Tentu, ini dilakukan demi Luo Li. Meskipun dia tahu tentang latar belakang klan Luo Li, klan Dewa Luo, peluangnya untuk melewati 3 bencana berdaulat akan jauh melebihi orang biasa. Jadi itu akan menjadi kepentingan terbaiknya untuk mendapatkan bagian lain dari keselamatan. Datang ke Akademi Spiritual Surga Utara, dia telah melepaskan pelatihan pahit dari klan Dewa Luo untuk diam-diam menemani sisinya. Meskipun ini adalah sesuatu yang dia lakukan dengan rela, Mu Chen tidak bisa tidak berperasaan untuk tidak melakukan apa-apa. Dia tahu betapa beratnya tanggung jawab yang ada di pundaknya. Jika dia bisa mengurangi tanggung jawabnya sedikit saja, dia akan habis-habisan untuk melakukannya. Saat ini dia masih terlalu lemah menghadapi klan Dewa Luo, yang merupakan eksistensi raksasa, bahkan lebih besar dari Akademi Spiritual Surga Utara. Dia tidak dapat memberikan banyak bantuan untuk Luo Li. Oleh karena itu, ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk membantu Luo Li dengan tanggung jawabnya. Namun, dia juga percaya bahwa akan ada hari di mana dia akan memiliki kekuatan untuk berdiri tepat di depan Luo Li, membantunya memblokir setiap badai dan hujan yang menuju ke arahnya. Tetesan hujan emas yang menutupi langit mengembun sekali lagi ke arah Mu Chen. Sinar keemasan kecemerlangan mulai berkumpul dan mengembun di telapak tangannya. Melihat tindakan itu datang dari Mu Chen, para ahli itu hanya bisa menghela nafas dengan sedih. Dia benar-benar tidak takut tenggelam karena terlalu banyak. Mereka semua berada di bawah, hanya dapat menikmati kekuatan pembaptisan dalam jumlah terbatas. Namun, Mu Chen sudah dalam proses memadatkan kristal baptisan kedua. Ini benar-benar membuat orang membuka mata lebar-lebar saat mereka menatapnya. Namun, setelah semua desahan pahit, tidak ada orang yang merasa marah atau marah. Tidak ada yang namanya kesetaraan mutlak di dunia ini. Setelah mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berdiri di posisi tertinggi dari 9 langkah surgawi, ini menunjukkan bahwa dia memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk menikmati paling banyak kekuatan pembaptisan. Selama dia memiliki kekuatan, tidak akan ada orang yang akan mengeluh, bahkan jika dia melahap semuanya untuk dirinya sendiri. Hujan emas di wilayah ini terus turun dengan kecepatan konstan. Ini berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih, sebelum menunjukkan tanda-tanda berhenti. Saat para ahli mulai berturut-turut membuka mata mereka, perasaan menyesal dan kasihan muncul dalam tatapan mereka. Mereka jelas tidak dapat menyelesaikan pembaptisan mereka karena mereka hanya bisa menyerap sebanyak kekuatan pembaptisan yang tersedia untuk mereka serap, sebelum mempersiapkan 3 bencana berdaulat mereka. Pada saat ini, Xia Youran, Si Qinghai dan Su Buxiu juga telah membuka mata mereka, dengan perasaan bahagia dan gembira yang tak dapat disembunyikan muncul di wajah mereka. Jelas, mereka telah berhasil memadatkan kristal baptisan mereka dengan sukses, menyelesaikan baptisan spiritual surgawi ini dalam keadaan yang paling sempurna. Pada langkah tertinggi kedua, wajah Liu Ying, Dong Yuan dan Zhou Xuan tampak agak jelek. Meskipun tubuh mereka samar-samar memancar dengan cahaya keemasan, mereka masih memiliki jarak yang harus ditempuh sebelum menyelesaikan pembaptisan mereka.
Meskipun begitu, baptisan rohani surgawi akan segera berakhir, sesuatu yang membuat mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Satu-satunya hal yang bisa mereka salahkan adalah karena memilih Mo Xingtian di awal. Sampah itu, perut ketiga pria itu dipenuhi dengan api kemarahan saat mereka saling memandang. Namun demikian, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengirim kutukan ke arah Mo Xingtian. Karena orang itu telah dihancurkan sepenuhnya oleh Mu Chen, tidak ada lagi masalah yang bisa terjadi dari itu. Di seberang cakrawala, bagian terakhir dari kekuatan pembaptisan diserap ke dalam telapak tangan Mu Chen, cahaya keemasan meletus dari sana, mengembun bersama sebelum kristal pembaptisan mulai terbentuk. Saat kristal emas muncul, suara berturut-turut dari orang-orang yang menelan air liur mereka terdengar saat banyak orang mengangkat kepala mereka saat mereka menatap Mu Chen. Melihat dirinya ditatap dengan tatapan seperti serigala, Mu Chen buru-buru menyimpan baptisem kristal di tangannya. Yang ini untuk hidupku, jangan menggantungkan harapan Anda padanya. Haha, selamat, senyum berseri-seri di wajah Xia Youran saat dia memberi selamat kepada Mu Chen, tanpa sedikit pun rasa iri atau iri. Dia telah menyelesaikan baptisannya, oleh karena itu, kristal pembaptisan sama sekali tidak berguna baginya. Terima kasih banyak untuk ini, Saudara Mu Chen. Baik Si Qinghai dan Su Buxiu menangkupkan tangan mereka ke arah Mu Chen saat mereka mengucapkan kata-kata yang penuh dengan rasa terima kasih dan emosi. Keduanya tahu bahwa itu semua karena Mu Chen sehingga mereka berhasil menyelesaikan pembaptisan mereka. Sambil tersenyum, Mu Chen menegur kata-kata mereka dengan lambaian tangannya. Namun, saat dia hendak membalasnya, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba melesat dari langit. Saat cahaya keemasan berkumpul bersama, ruang di sekitarnya mulai melengkung dan terdistorsi dengan cepat, sebelum berubah menjadi pusaran air spasial. Ini adalah jalan untuk meninggalkan gunung spiritual surgawi. Jelas, pada akhir kekuatan pembaptisan, gunung spiritual surgawi akan ditutup sekali lagi. Memukul bibirnya, Mu Chen melihat ke arah gumpalan cahaya raksasa yang mengambang di langit. Hadir di dalam, mungkin saja ada rahasia terbesar dari gunung spiritual surgawi ini. Namun, sangat disayangkan bahwa dia sama sekali tidak dapat melakukan investigasi apapun dengan tingkat kekuatannya saat ini. Mungkin, di masa depan, ketika dia telah menjadi salah satu ahli tingkat puncak di dunia 1000 besar, dia mungkin bisa melakukan penyelidikan saat itu. Ayo pergi, mengirim senyum ke Xia Youran dan yang lainnya, Mu Chen memimpin, menembak ke arah pusaran air spasial. Di bawahnya, banyak orang mengambil langit, bersiap-siap untuk meninggalkan tempat ini. Namun, saat mereka mendekati pusaran air spasial, energi spiritual yang sangat merajalela tiba-tiba menyembur keluar darinya dengan cara tirani. Menyapu, itu langsung mengirim banyak orang ke keadaan yang menyedihkan, dengan beberapa orang yang tidak beruntung terlempar ribuan kaki jauhnya. Dalam sekejap, wajah mereka menjadi pucat pasi, jelas menderita luka berat akibat benturan ini. Bereaksi sangat cepat, Mu Chen dan yang lainnya menghindari gelombang kejut terkuat. Namun demikian, semua wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat ketidakpastian dan keraguan berfluktuasi di mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Bisikan yang tak terhitung jumlahnya meletus saat wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Sepertinya ada ahli tingkat sovereign yang bertarung di luar gunung spiritual surgawi. Perubahan samar muncul di wajah Xia Youran saat dia berseru kaget. Fluktuasi tirani yang memancar dari pusaran air spasial benar-benar cocok dengan yang hanya bisa dibuat oleh para ahli tingkat sovereign. Para ahli tingkat berdaulat bersilang tangan. Dengan melongo, wajah Mu Chen berkerut saat perasaan gelisah dan khawatir meletus di dalam hatinya. Tidak banyak ahli tingkat sovereign di benua surga utara, sehingga mereka semua memiliki efek pembatasan yang besar satu sama lain. Oleh karena itu, ini menghasilkan situasi saat ini di mana tidak ada dari mereka yang akan memulai perang besar-besaran satu sama lain. Jika perang meletus di luar gunung spiritual surgawi, kemungkinan tertinggi adalah antara dua pengaruh tingkat puncak, yang kemungkinan besar antara Akademi Spiritual Surga Utara dan Istana Naga Iblis. Selanjutnya, ditambah dengan fakta bahwa dia baru saja membunuh Mo Xingtian sebelumnya. Ekspresi rumit melintas di wajah Mu Chen, dengan gerakan tubuhnya, Mu Chen menembak dengan cepat menuju pusaran air spasial. Saat kepalanya memasuki pusaran air, wajahnya menjadi gelap saat dia mengatupkan giginya. Sebaiknya pertarungan ini tidak melibatkan Luo Li.
Jika tidak, saya tidak peduli apakah Anda berasal dari Istana Naga Iblis atau tidak. Aku akan memastikan kalian semua akan pergi dan menemani Mo Xingtian. Energi spiritual tanpa batas tersapu dari dunia saat sinar cahaya sepanjang 6.000 meter lebih terpancar. Saat energi spiritual yang menutupi langit mulai mengembun, mereka berubah menjadi tungku merah-merah. Di dalam tungku, 6 naga raksasa dengan panjang yang berbeda-beda meraung dan melolong saat mereka menari-nari. Detik berikutnya, suhu yang menakutkan mulai memancar dari dalam tungku, panas sampai ke tingkat yang bahkan ruang tidak dapat bertahan, dengan tanda-tanda runtuh secara bertahap mulai muncul. Saat Din Tai Chang duduk di dalam tungku, bayangan energi spiritual yang bersinar setinggi ribuan meter menyelimutinya di dalamnya. Itu adalah tubuh surgawi yang berdaulat. Namun, pada saat ini, ia terus tumbuh di bawah suhu yang menakutkan di sekitarnya, dengan tanda-tanda samar lengkungan dan distorsi muncul di tubuh raksasanya. Haha, Tai Chang, apa pendapat Anda tentang tungku pembakaran surga 6 naga ini yang telah disiapkan Istana Naga Iblis kami untuk Anda? Saya benar-benar ingin melihat dengan tepat berapa lama Anda bisa bertahan berada di sana. Penguasa naga hitam tertawa terbahak-bahak ke arah langit saat dia melayang di luar tungku merah tua raksasa. Tawanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Pada saat ini, Din Tai Chang telah jatuh sepenuhnya ke tangannya. Bagaimanapun, itu adalah penguasa kelas 5 melawan 5 penguasa kelas 1. Dalam pertarungan seperti itu, 5 yang terakhir memiliki keuntungan luar biasa. Oleh karena itu, bahkan jika dia adalah penguasa kelas 5, Din Tai Chang tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman penguasa naga hitam dan 5 lainnya. Mendengar tawa menderu yang datang dari penguasa naga hitam, kilatan dingin melintas di mata Din Tai Chang. Meskipun begitu, dia tidak melakukan gerakan irasional, terus fokus menjaga tubuh surgawinya untuk melindungi tubuhnya. Dalam situasi ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah terus bertahan. Selama naga Laut Utara mampu menghadapi lawannya, Din Tai Chang akan bisa diselamatkan. Demi membunuhnya, penguasa naga hitam dan yang lainnya dari Istana Naga Iblis telah memberikan segalanya. Namun, sementara mereka telah menggunakan semua tenaga mereka yang tersedia untuk mempertahankan benteng di sini, 2 sesepuh surgawi lainnya dari Akademi Spiritual Surga Utara saat ini sedang bergegas ke lokasinya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memberikan segalanya untuk bertahan di bawah pengepungan oleh penguasa naga hitam dan 5 lainnya dari Istana Naga Iblis. Ahli yang tak terhitung jumlahnya puluhan kilometer di daerah sekitarnya melayang di udara sebagai ekspresi wajah berbagai sesepuh hadir berfluktuasi di hadapan pertukaran menakutkan terjadi di depan mereka di kejauhan. Melihat dari sudut mata mereka melihat 2 orang berkonfrontasi satu sama lain. Keduanya adalah Presiden Kamar Dagang Umbra, Liu An dan Lingxi dari Akademi Spiritual Surga Utara. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Kamar Dagang Umbra akan benar-benar membantu Istana Naga Iblis. Sepertinya mereka sudah lama berhubungan. Mata beberapa tembakan besar berfluktuasi saat mereka mengamati pertukaran pukulan. Ada fluktuasi energi spiritual yang kuat memancar keluar dari dalam kota spiritual surgawi. 2 sesepuh surgawi dari Akademi Spiritual Surga Utara mungkin telah dihalangi. Kemungkinan besar, orang yang menghalangi mereka adalah Presiden Kamar Dagang Surgawi Yuan. Mungkinkah Kamar Dagang Umbra dan Surgawi Yuan bersekutu dengan Istana Naga Iblis? Sepertinya tidak. Meskipun Liu An menghalangi Lingxi, dia pada dasarnya tidak berani melancarkan serangan mematikan. Jelas, ada ketakutan dan ketakutan dalam dirinya. Mungkin, Istana Naga Iblis mungkin telah memberi mereka kompensasi yang sulit ditolak, yang membuat mereka setuju untuk mengambil tindakan. Meskipun demikian, tindakan mereka terbatas. Bahkan jika Istana Naga Iblis dikalahkan, ini akan memungkinkan mereka untuk memiliki penyangga untuk alasan. Mengambang di langit, ekspresi serius tergantung di wajah Presiden Kamar Dagang 9 Musim Panas, Xia Tianyan, saat dia mengamati pertarungan yang menghancurkan bumi yang terjadi di wilayah tersebut, saat sinar kecemerlangan terus berkilau di matanya. Seperti Kamar Dagang 9 Musim Panasnya, Kamar Dagang Umbra dan Yuan Surgawi adalah bagian dari 3 kamar dagang besar di benua surga utara, dengan masing-masing menjaga satu sama lain. Namun, orang-orang itu tiba-tiba bersekutu dengan Istana Naga Iblis. Baginya, ini sama sekali bukan kabar baik. Namun, jika Istana Naga Iblis diizinkan untuk menyingkirkan Akademi Spiritual Surga Utara hari ini,
mereka mungkin menjadi tuan dari benua surga utara sekali lagi. Pada saat itu, pengaruh puncak di benua surga utara yang tidak berada di pihak mereka tidak akan bisa sebebas itu lagi. Namun, meski mengetahui hal ini, Xia Tianyan tidak berani membantu Akademi Spiritual Surga Utara. Setelah merencanakan begitu lama, Istana Naga Iblis bahkan telah mengundang sosok sebesar leluhur tua yang tak terukur. Sebelum pertarungan yang terakhir dengan Naga Laut Utara berakhir, mereka masih akan memilih untuk berpihak pada Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, jika kebetulan leluhur tua tak terukur menang, mereka mungkin akan mengalami pertumpahan darah. Saat kerutan di dahi Xia Tianyan semakin berkerut, sebuah suara lembut terdengar di sampingnya, "Haha, Presiden Xia, masalah di depan kita." Memutar kepalanya untuk melihat, Xia Tianyan memperhatikan bahwa orang yang berbicara adalah kepala istana dari Istana Ekstrim Barat, penguasa Ekstrim Barat. Pada saat ini, senyum tipis tergantung di wajahnya, sementara sinar kecemerlangan juga berkilau di matanya. Apakah ada sesuatu yang Anda rencanakan untuk dilakukan, kepala istana dari Istana Ekstrim Barat? Jika Anda memilih sisi yang salah untuk berdiri, itu mungkin menimbulkan malapetaka bagi diri Anda sendiri. Petik 2. Dengan desahan lembut, Master Istana Ekstrim Barat menjawab, jika kita harus memilih antara Akademi Spiritual Surga Utara dan Istana Naga Iblis, secara alami saya akan memilih yang pertama, karena itu akan lebih baik bagi kita. Ambisi Istana Naga Iblis terlalu besar. Aku takut ketika mereka memerintah Akademi Spiritual Surga Utara, kita akan menanggung akibatnya. Apa yang diinginkan oleh Master Istana Ekstrim Barat adalah untuk membantu Akademi Spiritual Surga Utara, tanya Presiden Xia. Master Istana Ekstrim Barat memberikan senyum tak berdaya, dengan kehadiran perjuangan dan keraguan hadir dalam tatapannya. Meskipun dia cenderung ke Akademi Spiritual Surga Utara, dengan situasi saat ini yang tidak diketahui, itu bukan saatnya baginya untuk memutuskan pihak mana yang akan berdiri. Apa maksudmu, Presiden Xia? Mendengar pertanyaan itu, mata Xia Tianyan sedikit menyipit sebelum perlahan menjawab, jangan terburu-buru. Situasi sekarang dalam kebuntuan, tidaklah bijaksana untuk mengambil tindakan secara sembrono, jika saatnya tiba ketika Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar tidak mampu bertahan, kita dapat memutuskan apakah akan mengambil tindakan atau tidak. Selanjutnya, pada saat kritis itu, jika kita mengambil tindakan dan meredakan kesulitan, kita mungkin dapat membentuk hubungan yang lebih besar dengan Akademi Spiritual Surga Utara. Haha, Presiden Xia benar-benar layak menjadi penanggung jawab Kamar Dagang 9 musim panas. Anda masih dapat mempertimbangkan pro dan kontra saat ini, jawab Master Istana Ekstrim Barat sambil tersenyum. Ini bukan permainan anak-anak, seluruh yayasan kami berada di benua surga utara, kita harus mempertimbangkannya lebih dalam. Hadiah dari kerja keras bertahun-tahun akan mengalir dari generasi ke generasi, gumam Xia Tianyan sambil menggelengkan kepalanya, melihat ke arah tungku merah-merah yang mengambang di tengah langit, perasaan takut dan takut yang mendalam melintas di kedalaman matanya. Mendengar kata-kata itu, Master Istana Ekstrim Barat mengangguk sebelum berbicara dengan lembut. Saya harap Din Tai Chang bisa bertahan sedikit lebih lama. Yang terbaik adalah menunggu Naga Laut Utara datang ke sini. Dengan begitu, skema Istana Naga Iblis akan gagal. Saat kedua orang itu melanjutkan percakapan mereka, ruang di sekitar langit yang jauh mulai melengkung dan terdistorsi dengan keras, berubah menjadi lorong spasial. Pada saat berikutnya, sosok yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari dalam seperti segerombolan belalang. Tepat ketika orang-orang itu bergegas keluar dari pusaran air spasial, mereka segera melihat tungku merah-merah setinggi ribuan meter melayang di tengah langit, menyebabkan masing-masing dari mereka menjadi tercengang. Mu Chen juga kaget saat mengambil adegan di depannya. Detik berikutnya, wajahnya dengan ganas berkerut saat dia melihat Din Tai Chang terperangkap di dalam tungku merah-merah, serta penguasa naga hitam yang hadir di luar. Memang, Istana Naga Iblis telah mengambil tindakan terhadap Akademi Spiritual Surga Utara kita. Syok memenuhi hati Mu Chen. Bukankah orang-orang itu terlalu berani? Munculnya pusaran air spasial segera menarik perhatian segudang ahli yang hadir di luar gunung spiritual surgawi. Di luar tungku merah-merah, tatapan dingin dari penguasa naga hitam menyapu Mu Chen. Detik berikutnya, niat membunuh yang dingin di mata itu tampaknya telah berubah menjadi substansial,
menyebabkan Mu Chen merasakan hawa dingin menyapu seluruh tubuhnya. Naga kuning, pergi dan tangkap anak nakal itu, dan ambil kembali pilar iblis Meru besar, menggeser kepalanya. Penguasa naga hitam dengan gelap berbicara kepada penguasa lain dari istana naga iblis. Mendengar perintah itu, pria berjubah kuning itu menganggukkan kepalanya. Sebelum berbalik dan pergi, sampai sekarang, Tungku sudah distabilkan, meskipun mereka sekarang kekurangan penguasa, yang akan mengakibatkan perpanjangan durasi yang mereka butuhkan untuk membunuh Din Tai Chang, seharusnya tidak ada keadaan tak terduga yang akan muncul. Membalikkan tubuhnya, penguasa naga kuning melesat melintasi langit, menuju ke arah tempat Mu Chen berada. Tekanan penguasa terpancar, menyebabkan wajah orang-orang yang keluar dari gunung spiritual surgawi berkerut. Mereka berhamburan, melarikan diri ke segala arah, karena mereka semua secara alami dapat melihat bahwa penguasa naga kuning bergegas menuju Mu Chen. Perubahan samar muncul di wajah manis Xia Youran saat dia buru-buru berteriak, "Lari cepat, Mu Chen!" Meskipun mereka telah melihat betapa kuatnya Mu Chen saat mereka berada di gunung spiritual surgawi, bahkan Mo Xingtian akan seperti bayi di hadapan penguasa sejati, sama sekali tidak dapat melakukan perlawanan. Terengah-engah tangannya erat, tatapan Mu Chen langsung menjadi gelap. Namun, meskipun begitu, dia tidak berbalik dan melarikan diri, mengetahui bahwa itu sama sekali tidak ada gunanya. Menghadapi penguasa sejati, berbalik dan melarikan diri hanya akan mengakibatkan dia terbunuh oleh satu tamparan dari yang terakhir. Kamu benar-benar memiliki keberanian. Saya benar-benar berpikir bahwa Anda akan berbalik dan melarikan diri seperti tikus. Berhenti beberapa ratus meter dari Mu Chen, penguasa naga kuning berbicara dengan nada acuh tak acuh saat mata kuningnya menatap dengan mata apatis ke arah yang pertama. Serahkan pilar iblis Meru besar, dan aku akan memberimu kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit, kata penguasa naga kuning sambil mengulurkan telapak tangannya. Menatap erat pada penguasa naga kuning, senyum muncul di wajah Mu Chen saat dia memperlihatkan giginya yang putih mutiara. Dalam mimpimu. Mendengar jawaban Mu Chen, tidak ada satupun fluktuasi yang muncul di wajah penguasa naga kuning, muncul seolah-olah dia telah memprediksi jawaban itu. Oleh karena itu, menganggukkan kepalanya, dia menjawab, kalau begitu, saya hanya perlu mengambil tindakan secara pribadi. Saya harap Anda dapat menahan rasa sakit seperti itu, karena orang-orang yang telah mendarat di tangan saya akan merasa bahwa bahkan kematian adalah sesuatu yang tidak mereka harapkan. Saat suaranya terdengar, energi spiritual yang luas dan tak terbatas berkobar dari seluruh tubuhnya dan tekanan sovereign menekan Xia Youran dan yang lainnya, menyebabkan mereka tidak dapat mengatur napas. Mengambil langkah maju, penguasa naga kuning mengulurkan tangannya. Namun, pada saat dia mengambil tindakan, suara mendesing tiba-tiba bergema saat arus aura pedang melintas di cakrawala, berubah menjadi segudang pedang. Mereka menutupi bumi dan menyembunyikan langit saat mereka menyelimuti penguasa naga kuning. Hal sepele yang tidak penting, bahkan tidak membalikkan kepalanya, penguasa naga kuning melambaikan lengan bajunya, mengirimkan sinar energi spiritual sepanjang ribuan meter ke arah langit, menghancurkan lurus melawan arus sword aura. Itu benar-benar menghancurkan yang terakhir. Sosok bercahaya melesat, akhirnya turun di samping Mu Chen. Itu adalah Luo Li. Pada saat ini, ekspresi dingin hadir di wajahnya yang manis saat dia menatap ke arah penguasa naga kuning, sementara tangannya yang ramping seperti batu giok menggenggam pedang Luo Shen miliknya dengan erat. Noda darah merah tua mengalir di tubuh pedang, menyebabkan pedang itu tampak sedikit merah. Kalian berdua, sedikit memiringkan kepalanya, Yellow Dragon Sovereign mengirim senyuman, yang tampak dingin dan acuh tak acuh. Sampai maut memisahkan kita. Baiklah kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Terima kasih telah menonton.